Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan hadis Rasulullah SAW tentang fadilah membaca Al-Quran atau fadilah Al-Quran. Selama ini kita membaca, tetapi terkadang kita tidak tahu maksudnya, tidak tahu fadilahnya. Kalaulah seorang ini mengetahui, memahami fadilahnya, maka semua orang akan belajar membaca Al-Quran, karena begitu besar sekali nilai daripada membaca Al-Quran. Coba bayangkan, belajar satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Belajar satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Masya Allah. Dan nanti ketika seorang di dalam kubur, ketika nanti dibangunkan oleh dua malaikat dan malaikat akan bertanya, maka dengan sebab daripada dia suka baca Quran, maka dia akan dimudahkan untuk bisa menjawabnya. Dan apabila seorang di dalam kubur dia bisa menjawab pertanyaan munkar nakir, maka tentu saja dia akan sukses yang selama-lamanya, insyaallah. Insyaallah. Baik, kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan intan Nabi sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul innal qur'ana yalqa sahibahu yaumal qiyamati hina yanshaku anhu qabruhu karrajuli syahibu fayaqul lahu hal ta'rifuni fayaqul ma'arifuka fayaqulu lahu hal ta'rifuni fayaqulu ma'arifuka fayaqulu ana sahibukal qur'anul ladzi atma'tuka fil hawajiri wa ashartu lailaka wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innakal yawma min wara'i kulli tijaratin fayu'tal mulku biyaminihi wal khuldu bishimarihi wa yudau ala ra'sihi tajul waqari wa yuksa walidahu khullataini la yaqumu lahuma ahlud dunya fayaqulani bima kusina hadhihi fayuqalu bi akhdhi waladikumal qur'ana summa yuqalu lahu iqra was'ad fi darajatil jannati wa ghurafiha fa huwa fi su'udin madama yaqra'u hadza kana aw tartilan rawahu Ahmad. Dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata, aku duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya Al-Quran itu akan menemui ahlinya pada hari kiamat ketika kuburnya terbuka, keadaannya seperti orang yang lusuh, ya, ketika dibangunkan dari kubur itu. Lalu Al-Quran bertanya kepadanya, apakah kamu mengenali aku? Jadi Al-Quran itu berubah seperti manusia, ya, bisa berbicara. Ia menjawab, aku tidak mengenalimu. Al-Quran bertanya lagi, apakah kamu mengenali aku? Ia menjawab, aku tidak mengenali kamu. Lalu Al-Quran berkata, aku adalah sahabatmu Al-Quran yang telah membuat kamu haus pada siang hari yang panas dan membuat kamu terjaga pada malam hari. Artinya adalah malam hari dia membaca Al-Quran, ya. Mungkin sambil sholat sunnah. Maka kalau sholat sunnah malam hari ini, baca itu ayat-ayat yang sudah dihafal yang panjang-panjang dibaca. Dan pada hari ini kamu pun telah mengharapkan semua perdagangan, lalu ia diberikan kerajaan di tangan kanannya, dan
keabadian di tangan kirinya, sebuah mahkota kehormatan diletakkan di atas kepalanya, dan kedua orang tuanya diberi dua pakaian yang tidak ternilai harganya. Menurut penduduk dunia ini, keduanya bertanya, mengapa kami diberi pakaian ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah menghafal Al-Quran. Jadi kedua orang tuanya diberi pakaian, bahkan hati yang lain diberi mahkota. Dan mahkota itu lebih terang daripada sinar matahari, padahal sinar matahari itu ada di rumah kalian. Dan begitu terangnya mahkota yang akan diberikan oleh kedua orang tua seorang yang menghafal Al-Quran. Lalu diperintahkan kepada Al-Quran tadi, bacalah dan naiklah tangga surga dan kamar-kamarnya. Maka ia pun terus naik selama ia membaca Quran. Yakni ketika seorang membaca Quran nanti pada hari kiamat nanti, ketika dia disuruh baca dia baca, maka surganya naik lagi di yang atas, baik dengan cepat maupun dengan perlahan, baik itu bacanya dengan cepat atau dengan perlahan. Nanti pada hari kiamat tidak ada orang yang surganya sama, seperti mana di dunia nggak ada orang yang rumahnya sama. Mungkin rumahnya perumahan sama, tetapi dalamnya berbeda. Satunya punya sepeda motor, satunya tidak. Satunya punya mobil satu, satunya mobil tiga, misalnya begitu. Sehingga tidak ada nanti di surga yang orang itu surganya sama. Misalkan baca Quran sama, zikirnya sama, kemudian hanya selisih satu langkah saja, pergi ke masjid selisih satu langkah saja, itu sudah membedakan surganya nanti di hari kiamat sudah berbeda. Inilah bagaimana Allah membalas kebaikan-kebaikan seorang hambanya yang begitu tidak bisa dibayangkan dengan nilai-nilai dunia ini. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullah wa khassatuhu, rawahul Hakim. Dari Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ahlul Qur'an, yakni orang yang suka membaca Al-Quran, menjadi ahlullah, menjadi apa? Keluarganya Allah, maksudnya begitu. Merekalah ahlullah dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dua hadilah dengarkan sama-sama, semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita bisa dimudahkan untuk mengamal dan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.